Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jadi di sebuah kota yang berjarak ribuan kilometer dari Indonesia, ada seorang lelaki tua yang masih menyimpan satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi dari hidupnya, yaitu Indonesia. Ia adalah Sudaryanto, seorang eksil tahun 1965 yang kini menetap di Moskow, Rusia. Meskipun paspor dan kewarganegaraannya telah berubah, ia menegaskan jiwanya tetaplah Indonesia. Nama lengkapnya Sudaryanto. Namun, rekan-rekan di sekitarnya akrab memanggilnya Pak Yanto. Ia lahir di Talun, Blitar, Jawa Timur. Namun sebagian besar hidupnya justru dihabiskan di Moskow, kota yang pada masa mudanya masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ia datang untuk belajar, tak pernah menyangka perjalanan pendidikan itu akan menjadi awal dari perpisahan panjang dengan tanah air. Pada era 1960-an, Sudaryanto dikirim ke Uni Soviet untuk memperdalam ilmu koperasi. Tetapi sejarah berkata lain. Akibat perubahan politik, Sudaryanto pun akhirnya menjadi eksil. Kisah Sudaryanto bukan cerita yang berdiri sendiri. Media Indonesia mencatat mereka sebagai kelompok eksil, orang Indonesia yang terpaksa menetap di luar negeri dan tidak dapat kembali ke tanah air. Karena tidak dipulihkan, melanjutkan di sini kerja. Dan kerja saya itu kan tadinya mulainya itu di laboratorium. Dan kemudian di pendidikan. Pendidikan itu bagi saya yang pokok. Karena di bidang pendidikan saya sekitar 40 tahun. Pada bulan Juni 2023, Presiden Jokowi menghadirkannya dalam peluncuran program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di PD, Aceh. Pemerintah memberikan pemulihan hak awal dan Jokowi bahkan menawarkan kepada Sudaryanto kesempatan untuk kembali menjadi WNI. Namun keputusan itu tidak sesederhana mengganti paspor karena keluarganya telah berakar di Rusia. Oh, tetap paspor itu kan bukan kertas saja. Jadi yang penting memang itu jiwanya itu harus dipelihara. Kini di masa pensiunnya, Sudaryanto tetap memikirkan bagaimana ilmu koperasi yang ia pelajari dapat digunakan untuk Indonesia. Pandangannya terasa relevan ketika pemerintah saat ini mendorong program koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi rakyat. Bagi Sudaryanto, koperasi harus benar-benar memberdayakan anggotanya. Kalau sekarang ini yang menguasai pasar itu ada orang ketiga. Jadi kita koperasi hanya sebagai perantara saja paling-paling. Puluhan tahun hidup di luar negeri membuat kecintaannya kepada Indonesia terasa semakin kuat. Baginya, kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang nyata. Bagi Sudaryanto, Indonesia bukan sekedar status administratif. Indonesia adalah ingatan, pengabdian, dan sesuatu yang harus terus dipelihara dimanapun kita berada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.